Okay class, today we are going to have meeting 9 about computer network atau jaringan komputer. Okay, let's see. Definition. A computer network is a group of interconnected computers. Networks may be classified according to a wide variety of characteristics. The benefit of a computer network are sharing hardware resources easily and sharing information easily. Jadi, jaringan komputer adalah sekumpulan atau sekelompok uh, komputer yang saling terhubung. Jadi, network mungkin bisa diklasifikasikan sesuai dengan varietasnya ya atau karakteristiknya. Nah, keuntungan jaringan komputer itu apa sih? Bisa sharing hardware resources kayak sharing printer atau resources yang lain, dan bisa sharing information easily, dan bisa memudahkan kita untuk berbagi informasi. Oke, a network, apa sih jaringan itu? A network is a collection of computers connected to each other. Jadi jaringan adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung satu sama lain. The network allows computer to communicate with each other and share resources and information. Jadi jaringan bisa membuat komputer itu berkomunikasi dengan komputer yang lain dan berbagi resources dan informasi. The Advanced Research Project Agency or ARPA Design Advanced Research Project Agency Network or ARPANET. Jadi si ARPA ini mendesain ARPANET untuk United States Department of Defense. Nah, it was the first computer network in the world in late 1960s and early 1970. Jadi dulu awalnya sih US ini untuk sistem pertahanan ya, dan ini adalah jaringan komputer pertama di dunia di akhir tahun 60-an dan awal tahun 70-an. Oke, di sini ada macam-macam tipe dari computer network. Ada 5 di sini. Ada LAN, WAN, CAN, MAN, dan HAN. Okay, let's see. Local area networks. The computer are geographically close together, that is in the same building. Jadi kalau LAN ini komputernya terhubung secara geografis yang mana berada dalam satu gedung. Lalu kalau wide area networks, the computer are farther apart and connected by telephone lines or radio waves. Jadi komputernya agak sedikit jauh dan dikoneksikan atau dihubungkan menggunakan jaringan telepon atau jaringan radio. Oke, lalu ada campus area network. The computer are within a limited geographic area such as campus or military base. Jadi komputer ini terhubung di area geografis yang limited ya atau terbatas seperti kampus atau military base. Ada lagi metropolitan area networks, a data network designed for a town or city. Ya, ini adalah jaringan komputer yang didesain untuk kota. Lalu ada home area networks, network contained within a user's home that connects a person digital devices. Jadi jaringan yang terdiri dari di dalam satu rumah yang mengkoneksikan berbagai macam device digital di rumah tersebut. Oke, next ya, ada beberapa karakteristik different type of network. Apa nih kira-kira? The following characteristics are used to categorize different types of network. Jadi ini untuk mengkategorikan beberapa tipe yang berbeda dari jaringan. Ada topologi, ada protokol, dan ada arsitektur. Okay, let's see. Topology. The geometric arrangement of computer system. Common topologies include a bus, star, and ring. Jadi penyusunan secara geometrik ya dari sistem komputer. Biasanya bentuknya ada bus, ada star, ada ring, dan lain sebagainya. Okay, protocol. What is protocol? The protocol defines a common set of rules and signal that computers on a network used to communicate. Jadi protokol ini didefinisikan sebagai sekumpulan set dari rules atau aturan dan sinyal yang mana komputer menggunakan untuk berkomunikasi. Two of the most popular protocol for LAN is called Ethernet and IBM to Convey Network. Jadi dua
Protokol yang paling populer adalah Ethernet dan IBM Token Ring Network. Oke, arsitektur sekarang. Arsitektur ini apa nih? Network can be broadly classified as using either peer-to-peer or client-server architecture. Jadi network bisa diklasifikasikan sebagai peer-to-peer atau client-server ya. Oke, kalian sudah paham ya peer-to-peer apa, client-server itu apa. Jadi saya tidak perlu jelaskan lagi. Oke, computer on a network are sometimes called nodes. Computer and devices that allocate resource for network are called servers. Jadi komputer dalam jaringan biasa dinamai sebagai nodes. Dan komputer dan peralatan yang memudahkan resources untuk network biasa dikatakan server. Oke, sampai sini juga kalian biasanya sudah paham ya istilah komputer ini. Kita lanjut. Nah, ini ada bentuk-bentuk topologi di sini. Bentuk bus seperti ini, ring, ada star, ada extended star, hierarchical, and mesh. Oke, lanjut ya. Ini ada beberapa devices untuk komputer network. Kira-kira ada device apa aja yang kita perlukan? Ada 1 sampai 4 di sini. Oke, first device. There are many kinds of devices to create a computer network. For a basic computer network, we would need, jadi ada beberapa devices atau alat untuk bisa membuat komputer network atau jaringan komputer. Untuk komputer network yang basic, kita ada beberapa alat di sini. Yang pertama, network interface cards, a network card. Network adapter or NIC, network interface card. Ya, ini namanya ya istilahnya ya. Is a piece of computer hardware designed to allow computers to communicate over a computer network. Jadi si NIC ini a piece of computer hardware. Jadi dia hardware yang didesain untuk memudahkan komputer untuk berkomunikasi dalam jaringan komputer. NIC can be identified easily. Dia bisa diidentifikasi dengan mudah. It has a special port called RG45. Jadi ada special port si NIC ini, portnya namanya RG45. RG mean registered jack. And also LED to indicate a data is being transferred. Juga ada lampu LED-nya untuk mengindikasikan bahwa ada data yang sedang ditransfer di situ. Oke, tadi NIC. Sekarang kita pindah ke repeaters. Oke, what is repeaters? A repeater is an electronic device that receives a signal and retransmits it at a higher power level, okay, or to the other side of an obstruction so that the signal can cover longer distance without degradation. Jadi si repeater ini electronic device atau alat elektronik yang menerima sinyal dan mentransmit ulang di power level yang lebih tinggi. Gitu ya. Jadi repeater ini untuk penguat sinyal. Kurang lebih seperti itu. Oke. Hub. Oke, a hub contains multiple ports. Jadi hub ini ada beberapa ports di sini. When a packet arrives at one port, it is copied to all the ports of the hub for transmission. Jadi saat ada data datang di salah satu port, itu di-copy dan didistribusikan ke port yang lain untuk transmisi. When the packet are copied, saat si datanya itu di-copy, the destination address in the frame doesn't change to a broadcast address. Below is a picture of 5-port Ethernet hub. Ya, ini adalah gambar dari hub yang punya 5 port. Gitu ya. Okay, next, the last one is router. Router or router. A device that forwards data packet between computer networks, creating an overlay internetworks. Jadi si router ini device atau alat yang memforward data antara sesama komputer di jaringan komputer. A router is connected to 2 or more data lines from different network. Jadi dia mengkoneksikan 2 atau lebih jaringan data dari beberapa network yang berbeda. When a data packet comes in one of the lines, saat data datang dari salah satu dari
jaringan itu, the router reads the address information in the packet to determine its ultimate destinations. Jadi si router ini membaca informasi atau alamatnya di paket tersebut dan determine itu apa ya? Menjelaskan, bukan, menentukan destinasinya mana sih, tujuannya mana. Then, using information in its routing table or routing policy, it directs the packet to the next network on its journey. Jadi, menggunakan informasi tadi, dia langsung menuju ke network dalam perjalanannya itu. Routers perform the traffic directing function on the internet. Jadi dia sebagai traffic directing atau sebagai penunjuk lalu lintas dalam pentransfer data di internet. Kalian bisa cari sendiri deh fungsinya router itu sebenarnya apa sih. Gitu ya. Oke, seperti biasa, exercise meeting 9, you need to do from